Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan. Perosotan. Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdor, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Umar Muhdor, nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdor, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, saya ingin menantang di sini muhibbinya para habib-habib ini, ada tidak yang berani mengamalkan amalan yang diwariskan oleh salah seorang wali yang mereka agung-agungkan ya. Antara dua kemungkinan, kalau ada yang berani mengamalkan ya amalan ini, yang pertama UGD ya. UGD, awas UGD. Yang kedua kuburan ya. Silahkan antum coba ya. Biasanya kan kalau ada ijazah solawat yang kita lihat di YouTube, qabiltu ya habibana, saya terima. Itu arti qabiltu. Coba ini ya. Nanti dengarkan apa amalan yang akan diajarkan oleh Habib ini ya, warisan dari salah seorang wali yang katanya kalau menyebut nama Syekh Umar Muhdor, meskipun kita loncat dari atas loteng ya, nggak apa-apa katanya, nggak terjadi apa-apa. Jadi biasanya kalau di Indonesia kan anak-anak kecil biasanya main perosotan gitu ya. Tapi kalau anak-anak di Yaman ya, loncat dari atas loteng sambil menyebut nama Syekh Umar Muhdor, katanya nggak apa-apa. Coba ada nggak di sini muhibbinya yang berani qabiltu ya habibana, qabiltu ya habib? Coba tunjukkan siapa yang berani mengamalkan amalan tersebut. Atau jangan coba di atas loteng, coba di atas atap rumah, atau sekalian kan di Indonesia banyak gedung-gedung yang tinggi, coba tes loncat ya. Saya kepingin lihat, bahkan saya juga ingin menantang Habib ini ya, yang menceritakan amalan tersebut. Coba berani nggak dia buktikan ya, dia sendiri mengajarkan kepada jamaahnya, pernah dicoba atau tidak ya. Bahkan saya melihat teman-teman di video ini, para jamaah yang diceritakan keramat wali tersebut sambil ketawa cengar-cengir, kayaknya di dalam hati mereka juga, masa iya sih? Coba tes dulu siapa muhibbin-muhibbinnya para habib-habib ini yang selalu gulu, yang selalu mengatakan qabiltu kalau ada amalan-amalan baru. Atau mungkin ada habib-habib yang lain yang ingin mencoba ya. Jangan cuma cerita-cerita, buktikan dulu ya. Buktikan, naik di atas rumahmu, di atap rumahmu, loncat, kemudian sebut nama Syekh Umar Muhdor, atau naik sekalian di atas loteng, naik di atas gedung yang tinggi, silahkan ya. Ini amalan apa teman-teman ya? Bahkan ini termasuk perbuatan bunuh diri. Coba kita simak videonya. Habib Umar Muhdor ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan. Perosotan. Ya? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdor, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Umar Muhdor, nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdor, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdor. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibud darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali sahibud darat, juga Habib Umar Muhdor. Subhanallah teman-teman. Jadi anak-anak di Yaman teman-teman, anak-anak kecil sudah biasa katanya nyebut nama Syekh Umar Muhdor, teriak-teriak sambil loncat di atas loteng. Kalau anak-anak Indonesia mungkin hanya sekedar main perosotan ya. Coba sekalian saja sekarang, coba tunjukkan di hadapan para jamaahmu, berani atau tidak. Jangan hanya menjerumuskan jamaahmu, jangan hanya mendoktrin, apalagi memberikan label ini adalah sebagai keramat. Ini adalah kerusakan teman-teman. Ini ajaran apa ya? Sejak kapan Rasulullah mengajarkan tentang perkara agama, kemudian mengkait-kaitkannya dengan perbuatan yang bisa menjerumuskan atau membinasakan diri sendiri teman-teman. Rasulullah mengatakan la dharara wa la dirara. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian dan orang lain. Ini termasuk ajaran menjerumuskan orang lain, membinasakan orang lain teman-teman. Coba silahkan, jangankan sebut nama Syekh Umar Muhdor. Coba naik di atas tower tower Telkomsel atau tower XL teman-teman, sambil loncat, sambil nyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita mau lihat masih bernyawa atau tidak, atau hanya sekedar masuk UGD atau gimana ya. Tentu Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah meridhoi perbuatan seperti itu, karena itu termasuk perbuatan bunuh diri teman-teman. Bahkan pernah juga kita reaksi satu video dari Bahar Semi teman-teman, menceritakan tentang Syekh Bamakroma atau Syekh Abu Bakar bin Salim, yang katanya ketika berguru ingin mencari ilmu agama diberikan syarat oleh
gurunya harus loncat dulu di atas gedung yang tinggi dan nggak boleh menutup mata. Subhanallah teman-teman ya. Seperti ini model-model ajaran dari Habib-Habib ini teman-teman ya, yang selalu mengatakan ini bentuk karomah, kemuliaan daripada yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi Habib-Habib mereka, wali-wali mereka. Karomah apa ini? Kemuliaan apa ini namanya teman-teman ya? Ini mengajarkan orang untuk bunuh diri, untuk membinasakan diri teman-teman ya. Kenapa nggak sekalian saja sebut nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad, sebut nama para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga? Kenapa harus nyebut nama Syekh Umar Mukhdar ya? Dan yang membuat saya penasaran teman-teman, pernah nggak diamalkan oleh Habib ini ya? Coba suruh dia sendiri dulu mengamalkan, buktikan di depan para jamaahnya berani atau tidak. Ya, nggak usah naik di atas loteng, nggak usah naik di atas gedung yang tinggi, naik di atas rumah saja, atau naik di atas pohon apalah misalnya, pohon pepaya misalkan, kemudian loncat. Ya, coba silakan coba dulu, jangan cuma teriak-teriak, jangan hanya mengajarkan umat, kemudian berharap qabiltu ya habibana, qabiltu ya habibana, ya. Coba praktekkan dulu kalau berani ya. Coba praktekkan dulu, kita kepengen lihat ya. Tinggal teriak Syekh Umar Mukhdar kan gampang ya. Banyak bangunan-bangunan di situ. Tinggal naik di atas atap kemudian live video, kita mau lihat ya bagaimana nasib si Habib setelah mempraktekkan amalan tersebut ya. Sekali lagi untuk para muhibbinya, ada nggak yang berani mengatakan qabiltu ya habibana? Silahkan coba. Silahkan coba. Biasanya kan kalian selalu teriak-teriak di kolom komentar kalau ada ijazah baru atau amalan baru dari Habib-Habib kalian, meskipun itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Qabiltu ya habibana, qabiltu ya habibana. Coba amalan ini ada nggak yang berani mengatakan qabiltu? Silahkan coba. Silahkan coba. Bila perlu live ya. Saya nggak menganjurkan kalian untuk bunuh diri ya. Saya nggak sama sekali menganjurkan kalian bunuh diri. Tapi karena kalian kebiasaan mengatakan qabiltu ya. Karena ini juga bagian dari peninggalan amalan dari syekh kalian, habib kalian, atau wali-wali kalian. Silahkan diamalkan teman-teman. Saya tunggu ya. Saya tunggu pembuktiannya, bahkan terutama untuk habib yang mengajarkan kepada para jemaahnya tersebut. Silahkan buat live video, kemudian kita bisa saksikan bagaimana habib ini loncat dari atas tower kah, dari atas loteng kah, dari atas rumah kah, dari atas pohon kah, kemudian sambil teriak Syekh Umar Mukhdar, Syekh Umar Mukhdar. Kita mau lihat apakah masih baik-baik saja atau mungkin paling minimal UGD lah ya. Silahkan coba, jangan cuma teriak-teriak ya, menjerumuskan orang lain. Barakallahu fikum teman-teman, ini yang bisa kita bagi untuk hari ini. Semoga akal kita semakin terbuka, semakin melek, dan semakin mengetahui oh ternyata seperti ini, ternyata asli dari mereka yang selama ini diagung-agungkan sebagai keturunan Nabi, bahkan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, mengatakan Rasulullah adalah kakekku. Subhanallah teman-teman. Inilah dia teman-teman, saatnya mungkin Allah Azza wa Jalla membukakan mata kita, kemudian hati kita dan akal kita untuk mengetahui seperti apa sebenarnya ajaran-ajaran dari mereka. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.